hero-hero apa aja yang bakal muncul di bakal leg kedua belah tim ini dia untuk drafting pace. Di game yang pertama last match kita tim Liquid Philippines berada di area first pick. Dan kalau kita bedah dari Toy sedikit ya, Toy ini kan karena memang main di Anarchy Sena dan format dari MDL Indonesia itu global band. Ya. Pool hero dia harusnya banyak. Karena ya mau nggak mau suka nggak suka dari MDL ID itu ya bakal memperbanyak hero pool dan semoga itu menjadi nilai positif juga untuk RRQ nih. Betul. Jadi gold lane-nya mungkin bisa di-pick di bawah sebagai counter gitu kan nanti dari banyaknya hero. Suyo di ban. Udah mulai kerasa nih Suyo mahal banget. Kayak objektifnya bener-bener ekstrim. Tapi ngelepas Joy. Joy Iya. tukar Harit ya. Joy lepas, Hayabusa lepas, Harit, dan pilihannya langsung ya. Gak jauh-jauh Joy Shuyo. Dan kalau kita ngomongin bicara M6 juga sama gak sih? Gak jauh-jauh dari dua hero ini kalau ngomongin jungler. Iya sih, karena ya Fanny-nya udah pasti di ban terus kan. Fanny-nya di ban terus kayak larinya kalau nggak ke Suyo ke Joy. Mungkin kalau di M6 mungkin masih ada lah assassin kayak Hayabusa gitu kan. Sometimes nggak selalu Alpha juga masih bermunculan tapi nggak selalu juga. Yang kalau lepas pasti dipakai tuh Joy. Dia makanya. Dan RRQ Hoshi menjawab dengan adanya hero-nya Toy dulu ya ini dengan adanya Harit pick dan Povius ya setidaknya untuk menanggulangi first pick-nya tim Liquid sejauh ini. Tapi ya diri M6 sih tren positifnya tuh kalau misalkan ada Joy ada Beleric. Tapi nggak tahu ya menurut opini gue nggak se-counter itu juga kok. Jujur deh kayak Joy bisa di-counter sama Beleric. Iya sih sebenarnya kalau kita lihat dari teknisnya iya. Cuman kalau dari eksekusinya susah juga karena kalau Joy yang memang jago gitu kan. Dia item 3 terus dia tahan dulu. Dia nggak langsung buka Electrifying Beats-nya dipakai untuk ngedebuff tahun dari Belericnya. Makanya kayak gua rasa nggak semata-mata ada Joy ambil Beleric, nggak gitu sih. Mungkin lebih luas lagi lah konsepnya. Iya. Itu dia ya bisa dimaksimalkan lagi tergantung dengan persiapan yang sudah dilakukan seperti adanya Lucas first picks jauh ini dan 3 juga core. Moskov. Wow. Langsung ya 3 core-nya langsung dimunculkan di awal. Dan ini dia respon apa nih dari RRQ Hoshi ini? Oke. Apakah mau ke Beleric? Enggak kayaknya ya. Mhm. Atau mid-nya dulu atau jungle? Alpha. Alpha dulu. Ya. Alpha ya buat Setsujin. Oke. Mereka mau mainin karya teamfight power ya, true damage dari Alpha yang kembali muncul kali ini untuk Setsujin dan masuk ke area Banning. Dua-duanya sama-sama belum punya mid lane. Kayaknya Moskov ini dipakai buat counter buat deny pick gak sih? Karena kalau memang RRQ ngambil Moskov, Joy-nya agak sedikit susah kan masuk ke belakang. Cuman masalahnya udah ada Harit. Ini hero power sih gue rasa. Moskov ini hero power. Louis, oh iya Louis-nya nggak jadi prioritas pick ya bagi mereka berdua. Betul, baru kali ini ya di last match masuk ke layer 2 dari Banning ya. Biasanya pertama. Dan Valentina yang masuk bagian dari Banning selanjutnya ya untuk tidak diperbolehkan untuk diamankan oleh RRQ Hoshi. Sedangkan Gift hero yang dari tadi gak absen sama sekali selalu masuk ke bagian dari banning pace dari tim-tim yang bertanding. Dan Beleric yang tadi sempat dibahas juga Lim kini masuk ke bagian dari banningnya teman-teman dari Liquid Philippines. Mungkin kasusnya sekarang karena ada Moskov juga ya. Jadi Belericnya bisa terbilang efektif, makanya ditutup sama tim Liquid PH. Tapi ya ini dia nih counter setup yang bagus. Kalau cancellation Joy, implosion juga bisa kok. Sama. Dan high loss jawabannya juga bagus lagi. Itu dia high loss ya, ngejawab banget buat in and outnya juga. Jadi power badan dan satu hero mid lane. Aurora Vexana ya masih terbuka. Kayaknya utility sih bagusnya ya. Atau Faramis kan? Farsha juga oke, tapi pilihannya mengarah ke area Aurora. Buat nutup sisinya juga sih make sense. Dia kekurangan efek sisi pasti, ngandelin stun dari high loss doang pasti nggak cukup. Dan last pick ini dia. Hero mid laner seharusnya. Berarti untuk Rins apa yang bakal diambil? High ground kah? Kalau high ground Xavier, Parsha masih ada juga atau ke arah Cecilian bahkan asuransi late game. Asuransi late gamenya ya. Oke. Pilihannya mengarah ke area Cecilian itu dia. Aduh asuransi berarti ya. Betul. Ya memang sih kalau ngelihat dari Harit doang untuk main damage-nya kayaknya masih kurang kan. Tambah satu lagi boleh lah dan Cecilian menjadi opsi yang lumayan bagus.
Joy juga nggak gampang masuk, sekarang udah ada Tigreal kan yang bakal ngejaga bagian depan. Moskov juga harus hati-hati karena range dari Moskov nggak terlalu jauh. So dari draft gue lihat ini so-so lah dari keduanya, sama-sama punya winning condition yang sangat-sangat besar. Balance sih ya ini untuk draft yang diamankan oleh kedua belah tim. Apakah ini akan menjadi kemenangan untuk tim Liquid Philippines atau ternyata teman-teman dari RRQ Hoshi yang akan berhasil mengamankan kemenangan di game yang pertama ya dengan 10 hero yang sudah mereka amankan. Dan yang mungkin yang perlu diperhatikan adalah 2 hero landingnya Liquid juga gak sih di game ini? 4-1 ini gak menutup kemungkinan banget untuk bisa di bawah. Iya sih, karena Joy bisa pegang gitu kan, match up-nya juga bisa dibilang sama Alpha. Kayaknya Alpha nggak bakal kontrol landing jauh terus menerus, tapi ya eksekusi adalah kunci dari kemenangan mereka berdua. Langsung saja kita menuju ke arah Land of Dawn. Let's go, ini dia game pertama di match terakhir kita untuk grup B ya. Tentunya apakah akan membawa tren 2-0 atau ternyata ini akan berbeda ya, 2-1 mengikuti pola grup A. Dan sejauh ini kalau kita lihat ya template rotasi pasti ya untuk early, dimana lihat udah ada denial rotasi juga dari JP untuk menghindari Idok masuk ke area. Sutsujin punya purple dan ini lebih cepat tentunya ya dengan adanya power dash ability juga nih dari Carl untuk maksimalin power rotasi di area bottom lane. Dan untuk mid lanernya juga karena memang Cecilion kayaknya nggak usah terlalu agresif juga, nggak apa-apa sih. Soalnya kan memang Cecilion di awal damage-nya masih belum sakit kan, belum bisa untuk ngacak-ngacak juga. Jadi kayak di bawah farming santai gue rasa juga bakal lebih bagus untuk RRQ nih. Apa jangan-jangan dia bakal nge-mirror tahap pertamanya dilepas, dia fokus ke arah Moskov. Moskovnya juga purify kan. Mungkin bisa di bait dulu. Mungkin bisa jadi kunci rotasi dari RRQ Hoshi ya, yang sejauh ini masih sosok banget dan sudah mulai memusatkan rotasi di area top lane juga untuk Liquid Philippines. Dan untuk bicara soal emblem, 2 Tenacity ya dan Temporal Rain, cuman perbedaannya ada di Trill dan juga Swift ini dari kedua belah jungler yang diamankan khususnya untuk Sutsujin dan juga Carl Tzy. Ya, untuk Joy memang sih perbedaannya mungkin di talent pertamanya aja. Ada yang pakai Inspire atau cooldown reduction, ada yang pakai Trill atau damage output tambahan. Ya tergantung situasinya. Tapi untuk tahap pertama gerakan dari RRQ kayaknya memang mereka mau kontes juga. Mereka mau setup turtle secara cepat. Bahkan purple-nya nggak kasih untuk Carl Tzy ngambil purple dulu nih. Iya, udah dipegangin terlebih dahulu ya. Carl Tzy bakal ready untuk mengarah ke area objektif Turtle Spear of Alpha Connect dari Sutsujin di pola Begaria. Retribution yang on point buat akhirnya Turtle diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan lihat bagaimana First Blood diamankan begitu saja. Dairen tumbang dan pertukaran kembali terjadi dengan Nia Sanford yang harus hilang di area river. Masih untung harusnya Turtle didapatkan, plus mereka dapetin point kill yang 1 tukar 1 juga. Masih aman lah untuk saat ini. Spear of Destruction untuk last hit ke arah gold nggak berhasil ternyata. Berhasil dihindari di area bottom lane, tapi yang nggak bisa dihindari adalah satu buah serangan Spear of Alpha dari Sutsujin yang membuat akhirnya JP hilang untuk nothing. Makan JP-nya, nggak ada revitalize juga kan. Informasi yang diberikan tadi lumayan bagus. Dan sekarang adu mekanik di arah XP lane. Sanford versus Dairen. Tapi ngomongin poke damage sih, harusnya Dairen unggul jauh. Frigid Glacier defensif, Rins yang berhasil ngebait juga. Dan lagi-lagi Electrifying Beats nggak mungkin bisa untuk dipaksakan ke arah Rins. Iya, reset dulu masih bisa survive ya, bahkan nggak ngebait ke area flicker yang dimiliki oleh Rins sih udah mahal banget. Sedangkan di area mid ada Sanji yang dibuat babak belur dan dipaksa untuk mundur. Dan surprisingly untuk game kali ini tempo di menit ketiga lumayan menurun ya, belum ada serangan-serangan balik juga yang dimaksimalkan oleh tim Liquid. Padahal kalau kita bicara gap goldnya udah road to 1K sih harusnya dipegang oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Lumayan sih untuk di awal 1000 angka yang oke. Kita lihat posisi dari Carl Tzy secure ke arah gold craftnya juga. Thunderbolt untuk Dairen. Oke, berarti main scaling juga. Dia siap untuk main late game atau memang mid game juga udah lumayan berasa. Cuma di early memang nggak terlalu keras sih dengan Thunderbolt. Spell dia juga ke arah flicker untuk semi inisiator, bukan yang sebagai badan doang. Ada Tigreal juga yang bisa gantiin frontliner. Konsepnya oke sih, konsepnya oke banget. Dan Turtle yang kedua harusnya di setup lagi. Ya, udah mulai dipegangin 1v1 di area bottom lane, lumayan sengit. Toy sejauh ini memimpin lumayan dari area sisi landing yang sedang dipegang. Sedangkan Turtle yang kedua nampaknya kembali menjadi taman bermain bagi kedua belah tim. Sudah ada satu buah Glorious Pathway dari seorang JP.
bagai genderang dan Sign War untuk masuk ke area lini objektif Turtle, sedangkan RRQ Hoshi masih bisa memegang kendali dengan adanya Retribution yang on point coming from Sutsujin. Walaupun nyawa dari Sutsujin harus menjadi ganjarannya ditukarkan dengan adanya Sanji yang harus tumbang di area tersebut. Masih ada pertukaran berarti masih terbilang oke. Walaupun Purple sekarang bisa menjadi tujuan, tapi masalahnya adalah di Moskov-nya. Yuxi dia ngambil full plating, hampir full plating gold, dan ini nge-boosting lagi kan untuk early dari ya teman-teman dari Toy juga nih yang harus benar-benar waspada untuk ngelepas gold lane. Dan Skylar mana kak? Skylar mana kak? Coba tanya nih. Penyayang nih. Coba tanya nih sama kakak yang ini. Waduh, ini dia ya. Ada Diva yang lagi watch party juga. Kalian bisa langsung nonton juga ya secara langsung memberikan dukungan dan nanya langsung kira-kira kemana Skylar kira-kira nih nggak hadir di SL. Tanyain langsung ya kakak yang itu mungkin bisa jawab ya, kalau kita susah juga jawabnya. Betul. Tapi yang pasti sekarang tanpa Skylar pun gue rasa gameplay masih oke banget sih. Toy pun gue rasa capable ya, kita akan lihat nanti untuk decision making dan sebagainya. Cuma sampai sekarang RRQ masih pegang kendali. Duo Turtle levelnya akan lebih unggul, apalagi versus Joy kan. Dia nggak boleh sampai ini ngasih Joy-nya snowball di awal. Ya. War X sudah jadi, next mungkin langsung ke arah Magical Defense. Karena kelihatannya mungkin ke Silence Rob dulu kali ya. Sebagai mentahan aja pecahan item yang bisa nahan di bagian depan. Magicnya terlalu banyak loh. Iya, 3 ya, bahkan 3 magic yang dihasil oleh tim Liquid yang membuat harus ada 2 item pecahan tersebut dari 2 player RRQ Hoshi. Sedangkan kalau kita lihat sejauh ini agak berbeda dari tempo yang dibawakan di 3 match nggak sih, Lim? Iya, yang ini lebih ke slow banget. Sama-sama mode jaga daerah sih. Ya mereka cuma kuasain teritori mereka aja, mereka nggak coba untuk ngebuka, tapi Council mulai coba digunakan. Jadi ya Council diiringi dengan adanya arus yang membuat akhirnya mobilitas bakal coba untuk lebih maksimal oleh RRQ Hoshi. Implosion dibuka menyerap ke 2 pemain yang masih bisa bertahan. Sanji harus hilang dan nampaknya Sunforce tumbang menjadi korban kedua. Dan lihat bagaimana serangan yang datang dari seorang Tai membuat akhirnya 3 member in total dari tim Liquid Philippines harus runtuh tanpa adanya pertukaran. 1 pemain hilang, tapi Turtle, perfect Turtle untuk Sutsujin. Ya 3 Turtle ya untuk RRQ. Pertukarannya ada di outer turret di bagian bottom lane juga. Selama mereka bisa dapetin yang lain, gua rasa masih fine. Apalagi mereka coba untuk bongkar ke arah mid-nya. Kaltuzi mulai tertangkap, namun Dairen terlalu depan nampaknya dan gak bisa untuk diselamatkan lagi. Mundur teratur, RRQ Hoshi harus merelakan mid-nya, gak bisa hancur. Yes, nice timing, nice combo juga ya. Pasca Turtle tadi terakhir mau coba untuk diamankan. Dan nampaknya ini tidak begitu baik ya, walaupun memang sebenarnya gap goldnya belum begitu jauh ya. Tapi kita lihat dari instant replaynya, dengan adanya Council play ditambah lagi mobilitas ini yang coba untuk dimaksimalkan Idok dengan implosionnya connect karena 2 member. Dan lihat bagaimana timing dari Sutsujin ditambah follow up dari Toy juga ya, yang membuat akhirnya tim Liquid yang 4 melawan 5 pemain ini nggak cukup untuk bisa menahan damage yang bisa dihasilkan, sehingga akhirnya Liquid harus mengalami kerugian di area teamfight tersebut. Oke, gue masih belum ngelihat Sunford beraksi nih. Ya zoning outnya masih belum terasa juga, cuman susah sih. Kayak dia mau zoning siapa? Pilihan dia cuma ke arah range berarti. Kalau Toy bebas gerak banget dari mode zaman force-nya, gak gampang, tapi terbuka lagi Idok di bagian kiri river. Implosion connect langsung dikombinasi juga. Masalahnya damage masih kurang, namun JP di bagian depan coba untuk bertahan. Frigid Glacier yang connect karena 2 target lebih, bahkan Electrifying Beats mengacak-acak, namun Toy menggila di bagian depan. Karena Dash spam yang begitu sakit, begitu dahsyat. Fight of Ice masih bisa bertahan ke Sanji, 1 hit terakhirnya. Spiral Alpha Sanjinya hilang, membuat pertukaran sekarang untung bagi RRQ. Wow, lagi-lagi keuntungan berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Tidak sampai di situ, lihat 1 hentakan dari damage yang bisa dihasilkan oleh seorang Toy membuat poros rotasi dari RRQ akan semakin enak lagi ya, melihat adanya center turret yang hilang dari pemain-pemain tim Liquid Philippines. Dan Lord yang masih bisa diamankan buat semua sebetulnya ya. Walaupun kalau kita bicara gold ini udah mulai snowballnya mengarah ke area pemain-pemain dari RRQ. Tapi lihat Sutsujin yang sudah membekalkan ke area Queen's Wing, ini jadi bekal tambahan dia untuk bisa maksimalin. Dari tadi damage adu retribution ini susah untuk disesuaikan oleh Karl, walaupun kalian belum tumbang sejauh ini. Jadi ya safety banget ya bisa dibilang. Posisi dari Moskov Yuxi nggak kelihatan.
Vision di bagian depan udah mulai dibuka. Lord sampai di perempat HP, tapi masuk kali ini dari Kaltzy. Oke, Sutsujin berhasil mendapatkan turtle dari Lordnya. Zaman Force lagi-lagi Toy masih bisa berdansa dengan Chrono Dash, namun teamfight yang tidak bisa dihindari lagi. 1 point kill. Zaman Force zoning yang coba untuk dilakukan gak berjalan dengan baik. Namun JP sekarang bakal menjadi next target lagi. 1 buah bad impact masih bisa selamat dan gak bisa kabur. JP jadi korban kedua. Wow, 2 player hilang in total. Dan nampaknya hanya mampu ditukarkan dengan adanya permainan laning jauh saja dari Yuktezi yang berhasil atau sukses bisa menghancurkan karya satu inner turret di area bottom lane. Tapi tidak banyak selain hal itu ya, karena teman-teman dari Liquid udah mulai coba untuk harus meredakan serangan yang bisa dimaksimalkan oleh RRQ, mengawal Lord karena di area bottom lane nampaknya ada one v two situation. Toy-nya bakal coba untuk mengoutplay balik dari sosok Kaltzy dengan bantuan dari Hidok, tapi nampaknya lihat bagaimana Kaltzy masih bisa bertahan. Meanwhile di area mid lane, kerumunan yang diciptakan oleh RRQ Hushi menciptakan satu buah hal yang tidak begitu baik karena 2 pemain tumbang di tangan seorang Yuktezi. Wow, ini distraction yang bagus banget sih dari Kaltzy, yang dimana dia bisa ngebait 2 member kan dari RRQ di bagian bawah tadi. Ngedistract seenggaknya jadi di arah midnya menang jumlah 4 melawan 3. Korban memang ada, Sunford menjadi korban, tapi masalahnya bayarannya nggak sepadan nih. Sutsujin dan juga Dairon yang tumbang. Ini membuat akhirnya defense yang dilakukan oleh tim Liquid PH kayaknya bisa terbilang sempurna, bisa terbilang berjalan dengan baik. Asli, masalahnya 2 output damager mereka tuh masih di kondisi prima sih. Itu jadi satu isu yang perlu di-aware oleh teman-teman dari Liquid. Dan harusnya di momen banyaknya Yuktezi yang mainin karya laning, ini udah di posisi yang bisa bersaing juga di damage ya dari sosok Yuktezi. Dan ini yang udah mulai harus dijadikan concern karena RRQ Hoshi kembali memancing keributan, tapi masih bisa debate dengan adanya pemukulan mundur juga dari RRQ Hoshi yang nggak mau ngasih follow up team fight. Tapi belum tumbang sama sekali nih, kondisinya berbeda dengan sama dengan Yuxi. Ya perbedaannya cuma memang dari tadi Yuxi kan memang fokusnya ke split push ya, sementara Toy ini fokusnya ke arah team fight. Gue rasa selama memang bisa ditanggulangi untuk split pushnya ini, team fight tetap akan unggul sih. Moskov versus Harit, ngomongin soal 5 lawan 5, Zaman Force ini benar-benar akan bisa pegang kendali. Apalagi ada Idok juga nih yang bisa mancing nanti kan Purify-nya. Masalah terbesar cuma ada di Kaltzy. Kalau Kaltzy-nya ngebait aja nih, misalkan dia ngebait implosion-nya dari Idok, gue rasa itu bakal bahaya. Karena itemnya lihat, Holy Crystal, Blood Wings, udah cukup banget damage-nya nih untuk ngacak-ngacak bagian belakang. Tapi jangan lupakan range ya. Range juga nih dengan Glowing dan Wishing. Ya ini juga 2 item yang sekarang sering banget digunakan ya untuk makan bagian depannya. Karena permainan Glowing Wishing ini berpengaruh dengan percentage HP dari lawan ya, mau itu sekeras apapun tetap akan bonyok. Lumayan bersinergi ya untuk 2 combo tersebut. Rose Gold sudah di tangan dari Yuktezi. Sedangkan dari arah Lord sejauh ini masih dipegang. Ada Spear of Alpha yang connect ke area JP. Lumayan terkikis, ada 1 buah Revitalize. Dibantu dengan adanya Glorious Pathway yang ia gelar membuat akhirnya JP still survive. Tapi lihat bagaimana Idok bakal coba untuk mulai mendorong Zaman Force. Dibuka begitu saja Spear of Destruction connect Sanji. Tidak ada lagi 1 buah Parent of Face yang membuat akhirnya nyawanya melayang disuruh dengan Yuxi yang coba untuk nge-follow ke Spear of Destruction menjadi malapetaka. 4 pemain tumbang, double kill menjadi penutup dari seorang Dairon. Menyisahkan Sunford. Lord terbuka dengan bebas. Atasnya pun gua rasa masih bisa untuk ditukar karena inner turret di bagian bawah juga didapatkan. RRQ mereka masih punya keuntungan yang banyak banget. Targeting yang berat sebetulnya. Yuxi tadi masuk dengan Spear of Destruction yang bagus banget. Tapi targetnya bingung mau ke arah mana. Dan Sunford satu yang terakhir. The Infernal Pursuit dapetin poin kill lagi dan best turret mulai terbuka. Namun harus mundur. RRQ sadar sekarang udah saatnya mereka kembali ke posisi masing-masing. Membutuhkan 1 Lord yang kini diamankan oleh RRQ Hoshi. Dan setidaknya ini menjadi nafas tambahan kembali untuk teman-teman RRQ bisa memaksimalkan power dari Lord advantage nantinya. Divine Glaive menjadi item selanjutnya dari Carl. Sedangkan dari JP, dia udah ngambil ke area Domi terlebih dahulu. Dan sejauh ini dengan masih adanya Sanji dan juga Yuktezi, mungkin ini masih perlu dikonsider juga nih untuk RRQ masuk ke high ground nantinya. Iya sih. Yang penting Toy sama Rince jangan satu tempat aja. Dia harus beda arah gitu kan. Biar kalau misalkan Toy-nya dikejar, Rince-nya bebas. Atau sebaliknya. Karena keduanya damage-nya udah sakit banget ini. Tadi kelihatan banget Rince dengan bad impact-nya. Stack-nya udah banyak banget. Conceal gameplay Idok
akan coba untuk membuka vision di bagian depan, namun di bagian top lane juga Sutsujin 1 melawan 1. Electrifying Blade sudah berhasil di bait, fokus karena Lord mungkin ada di bottom lane. Kena 3 pemain dan Sanji lagi-lagi harus menjadi korban, selalu menjadi yang pertama untuk hilang di tangan pemain-pemain dari RRQ. Hoshi Spear of Alpha sudah memberikan satu buah distraction teori ancaman untuk tim Liquid. Filipin mundur ke area belakang, sedangkan UTC bakal coba untuk mulai berfokus ke area Lord. Saya lihat bagaimana Dairan mampu untuk membungkam satu nyawa. Mega kill berhasil diamankan, 2 pemain tersisa. Baster Expose double kill dari seorang Toy. Triple kill menjadi penutup wipe out tercipta dan RRQ. Hoshi berhasil mengamankan kemenangan di game yang pertama. Toy yang menjadi damage deal terkuat sekarang. Distraction dari Rins, Idok, Sutsujin, semua mereka bermain dengan sangat-sangat rapi. Bisa dibilang memang dari mereka juga tahu konsep gameplay yang diinginkan, yang akan dibawakan dari hero-hero yang dipilih juga. Bahkan Liquid, gue ngeliat tim Liquid malah dia keluar dari gameplaynya mereka. Haltezi udah nggak tumbang sama sekali, gue udah pikir